Hukum adalah salah satu alat yang sangat diandalkan untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan, namun fakta menunjukkan lain. Hukum di Indonesia justru seringkali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibat dari adanya hukum yang tidak berperspektif gender, perempuan korban kekerasan justru dipersalahkan, diperlakukan secara tidak hormat dan dikorbankan lebih jauh lagi. Hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Akhir-akhir ini kita dicengangkan oleh salah satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Heri Wirawan yang terjadi dalam sekolah boarding school dengan 13 korban siswa yang telah melahirkan dan juga diperdaya oleh narasi-narasi agama. Bersama saya di sini Anissa Rahmazin dalam Nukes. Selamat malam. Di sini kita sudah bersama seorang praktisi hukum, Bapak Dendi Vinsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Iya, terkait kasus kekerasan seksual yang hari ini akan kita bahas, yaitu Bapak Heri Wirawan, yang hari ini sangat menggemparkan sosial media. Sangat sekali kita ikuti kasusnya, terutama ketika Komnas HAM dijatuhi hukuman. Bapak Heri Wirawan dijatuhi hukuman mati, tetapi ternyata Komnas HAM speak up bahwasanya ada hak hidup yang dilanggar. Kita tahu bahwasanya hak hidup justru Bapak Heri Wirawan ini sudah banyak sekali merenggut hak asasi manusia. Secara logika justru itu sudah melanggar. Jadi menurut secara hukum kiranya bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Ya, saya kira kalau Komnas HAM ya, begini, kalau secara hukum di Indonesia itu masih menggunakan hukuman mati. Di Indonesia itu masih menggunakan hukuman mati. Hukuman mati ada tindak pidana di KUHP dibuat ya kan, di KUHP juga ada, di Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkoba, kemudian undang-undang perlindungan anak gitu ya, itu juga ada mengenai pasal hukuman mati. Akan tetapi kalau kita mengikuti undang-undang, kita juga menganut undang-undang hak asasi manusia. Jadi kita mengikuti meratifikasi undang-undang human right gitu ya. Nah, tentu Komnas HAM akan melihat berbeda karena hak semua orang itu adalah punya hak untuk hidup. Betul. Nah, karena orang punya hak untuk hidup, maka saya kira ya Komnas HAM juga punya alasan tersendiri untuk itu. Apa dalam kasus ini Komnas HAM pada akhirnya berbicara bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum? Mungkin begitu ya? Ya, kalau setiap manusia itu kan, setiap warga negara Republik Indonesia itu kan punya hak perlindungan hukum, satu. Punya hak untuk hak dalam hak asasi manusia itu adalah pertama hak asasi untuk hidup. Tuh. Yang kedua ada hak ekonomi, ada hak beragama, sosial, hak budaya gitu ya, hak beragama. Nah, saya mau melihat begini, kalau saya melihatnya misalnya begini ya Mbak Risa. Saya apakah setuju dengan hukuman mati? Saya nih, saya belum masuk ke case ya, belum masuk ke kasusnya. Saya secara pribadi, ini pendapat saya tidak menyetujui dengan hukuman mati. Saya adalah orang yang tidak setuju dengan hukuman mati dalam bentuk tindak pidana apapun. Mau itu tindak pidana ekonomi, korupsi, tindak pidana narkoba begitu ya, atau tindak pidana umum gitu. Apa alasan tersendirinya? Nah, ya pertama saya melihat misalnya bahwa dalam hak asasi hidup itu adalah hak asasi setiap orang untuk hidup gitu ya. Bahwa mati atau hidupnya seseorang itu
bukan eh, bukan manusia yang memutuskan orang ini harus mati, tapi putusan yang menyatakan nyawa orang itu mati atau tidak itu kan harusnya di tangan Tuhan. Itu salah satu alasannya. Alasan saya yang kedua kenapa saya tidak menyetujui hukuman mati, bahwa tidak akan mengembalikan keadaan apapun apabila kita mematikan seseorang nih, ada hukuman, ada vonis mati buat seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak akan merubah apapun. Nah, ada efek, misalnya ada nggak efek jera? Ya nggak tentu juga, belum tentu juga, karena pelaku yang melakukan yang lain kita belum tahu. Gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam kasus, sebentar, aku belum masuk kasus. Oke, kita sebelum kasus ya. Oke. Kita belum kasus nih. Jadi apa alasannya? Yang ketiga, di Indonesia pemeriksaan perkaranya dalam pengadilan tindak pidana, pemeriksaan perkaranya belum sangat cermat dalam pemeriksaan perkara. Jadi sangat mungkin akan terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Iya betul. Banyak juga terjadi ya. Pernah terjadi. Betul. Ada orang yang salah hukumannya, tapi kalau dia sudah mati apa yang harus dilakukan? Iya. Ada kasus di luar negeri bahwasanya korban itu melakukan pelecehan, tetapi dia autis, jadi dia tidak bisa menjelaskan. Setelah dijatuhi hukuman mati, 10 tahun kemudian baru terbukti bahwasanya bukan dia sebagai pelakunya. Itu contoh kasusnya. Itu di luar negeri. Di Indonesia juga ada gitu. Oh ya. Jadi di Indonesia itu pernah ada orang yang mendapatkan hukuman mati karena dianggap pengedar narkoba. Oh. Kemudian anaknya menyurati tapi di depan pusara. Ternyata yang dikenakan hukuman mati sudah divonis, itu ternyata terbukti tidak melakukan, tapi kan dia sudah meninggal, sudah divonis jatuh hukuman mati. Nah, itu salah satu yang paling sangat memberatkan menurut saya. Saya sebagai praktisi hukum ya, jadi saya dalam beberapa perkara pidana, kita ini hakimnya nggak banyak, sedangkan perkara pidananya sangat banyak. Betul. Setiap hari perkara pidananya begitu banyak. Kasus pidananya banyak ya. Gimana hakim bisa memeriksa perkara itu gitu secara detail gitu. Sehingga yang dilakukan terkadang ya, ada prejudice yang dilakukan. Karena sudah melalui pemeriksaan yang dilakukan, penyidikan sampai P21 oleh kejaksaan gitu ya. Maka hakim sudah tidak melihat seperti yang dilihat oleh lawyer pembelanya gitu. Karena apa? Karena saking banyaknya kasus, banyak hal menurut saya yang harusnya itulah salah satu yang membuat saya tidak tidak menyepakati hukuman mati gitu ya. Kalau soal hukuman mati dalam tindak pidana apapun. Kalau sudah boleh kita tarik kasusnya. Nah, balik ke kasusnya gitu ya. Jadi kalau kembali ke kasusnya. Nah, kasusnya ini ada problem sebenarnya menurut saya. Karena apa? Menjadi hukuman orang terberat adalah hukuman mati gitu ya. Di Indonesia ada gitu. Nah, pelaku ini dia tidak hanya sekedar membunuh orang. Baik. Tapi dia membunuh masa depan. Betul. Jadi kalau di dalam KUHP itu masih ada orang yang pembunuhan dengan pemberatan, ancaman hukumannya pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan mati orang gitu ya. Ancaman hukumannya ada sampai ancaman hukuman mati. Yang merusak alat perang gitu ya, itu juga ada ancaman hukuman mati gitu. Nah, tapi orang ini si Heri Wirawan ini menurut saya, kenapa saya setuju dengan hukuman mati? Karena yang dia lakukan adalah membunuh masa depan. Sepakat. Jadi dia bukan membunuh orang, tapi membunuh masa depan menurut saya. Jadi dalam penolakan hukuman mati ini berarti Komnas HAM keliru begitu ya? Saya nggak melihat Komnas HAM keliru, tapi tentu dia karena ini begini, ketika ini disepakati kita tidak tahu nanti, jadi kita nggak bisa melihat bahwa satu kasus yang terjadi itu, karena misalnya jangan-jangan ini jadi jurisprudensi bahwa setiap orang jangan juga terbangun opini gitu ya, bisa jurisprudensi, bisa juga terbangun opini, jangan sampai orang terbangun opininya bahwa setiap orang yang diduga
melakukan kekerasan seksual terhadap anak, apakah betul atau tidak dugaan ini, sehingga orang dengan rasa kesal dan marahnya memberikan vonis bahwa itu harus ada hukuman mati. Karena belum tentu juga ada kebenaran itu. Beda dengan Heri Wirawan. Kalau Heri Wirawan ini dia juga mengakui. Betul. Saksinya begitu banyak. Korban yang maksudnya saksi itu tidak hanya saksi biasa tapi juga ada saksi korban, saksi yang lain juga bisa mengetahui itu. Dan sudah dilakukan selama beberapa tahun begitu ya? Iya. Jadi korbannya sampai ada anak, sampai melahirkan. Betul. Gitu ya, para anak-anak di bawah umur itu. Kemudian dia melakukan eksploitasi juga terhadap anak-anak tersebut untuk bisa mencarikan uang gitu ya, dengan cara meminta bantuan dana, membangun gedung, ikut bekerja di dalam boarding school mereka gitu. Sekolah asrama yang sekolah asrama tahfidz ya, yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Nah, ini juga dia tidak hanya sekena dengan undang-undang anak, perlindungan anak, tapi juga dia terkena menurut saya tindak pidana penjualan orang gitu ya. Oh, perdagangan. Perdagangan orang, TPPO. Jadi dia kena ini juga gitu karena dia mengeksploitasi itu gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini tindak pidananya yang akumulatif. Yang kumulatif, yang berlapis-lapis gitu. Jadi maka menurut saya Heri Wirawan ini, dan ini dilakukan berulang-ulang. Betul. Tapi kan dia karena belum divonis saja gitu. Tapi tindak pidana yang dilakukan ini berulang-ulang. Karena dia sudah berulang-ulang, berarti orang ini menurut saya layak untuk diberikan hukuman mati gitu ya. Misalnya gini, saya tidak layak misalnya. Karena apa? Kenapa saya tidak sepakat tadi dengan hukuman mati misalnya? Saya tidak sepakatnya itu karena tobat. Orang tidak diberikan ruang untuk bertaubat. Harusnya orang itu kan diberikan ruang untuk bertaubat gitu. Oke, tapi berarti bisa saya simpulkan bahwa saya dalam kasus Heri Wirawan ini Bapak Dendi sepakat atas hukuman mati. Terhadap Heri Wirawan iya. Oh ya, sepakat. Lalu kalau terkait kebirinya? Artinya kita melakukan begini, dalam memvonis orang itu kan tidak boleh pakai nafsu ya, tidak boleh pakai emosi dalam memvonis perbuatan orang itu. Tapi kita melakukan itu untuk efek jerah misalnya, tapi bukan untuk karena hawa nafsu gitu. Iya, kalau kita hasrat diri atau kepuasan diri. Iya, kepuasan diri dalam menghukum orang gitu. Itu kan apa bedanya kita sama Heri Wirawan? Betul. Kalau begitu jadinya. Iya, berarti kita sebagai manusia harusnya meletakkan diri yang sesuai saja menurut saya. Karena begini, kalau misalnya kebiri, saya sangat tidak sepakat tuh dengan kebiri. Itu sama saja kita membunuh orang. Itu sudah divonis membunuh masa depan. Tapi kasus kekerasan seksual di Indonesia ini kan banyak ya, tidak hanya Heri Wirawan tentunya. Banyak juga kalau dulu mungkin fenomenanya kasus penyodoman anak oleh Pak Sumarno kalau nggak salah. Nah, tentu menurut saya pribadi sebagai orang awam justru saya sangat sepakat kalau itu dikebiri, karena banyak anak-anak ini yang pada akhirnya masa depannya rusak karena tragedi tersebut. Mereka tidak mendapatkan mungkin mereka mendapatkan trauma dan lain sebagainya. Belum lagi sanksi sosial, bahwasanya masyarakat Indonesia belum aware terhadap kekerasan seksual yang tadi saya sebutkan. Korban pada akhirnya dipersalahkan lebih jauh lagi. Nah, maka menurut saya kebiri ini saya sepakat terkait kebiri. Nah, kalau tadi Bapak sampaikan bahwasanya kebiri ini kurang tepat karena tadi hak asasi karena mungkin itu ada haknya yang direnggut gitu sama saja membunuh. Tentu si pelaku ini sudah jauh membunuh anak-anak tersebut sebelum dirinya dibunuh, divonis. Jadi bagaimana, Pak? Ntar dulu ya. Minum dulu. Oke, baik. Kayak tegang banget ya kan? Soalnya ini kasus yang lagi heboh-hebohnya ini. Gini sih, menurut saya kan gini, Vanessa. Itu yang saya bilang, kita melakukan memberikan vonis kepada orang itu. Kalau saya jadi hakim itu tidak berdasarkan emosi gitu, atau saya jadi jaksa tidak berdasarkan emosi, mendakwakan, menuntut gitu dengan
landasan emosi. Jadi apa bedanya misalnya? Kan dia sudah membunuh masa depan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk membunuh masa depannya juga. Kalau seandainya, kan kita memberikan ruang taubat dong. Harusnya memberikan hukuman, ada ruang taubat. Allah aja, Tuhan aja memberikan ruang taubat buat manusia. Sejahat apapun loh ya. Sejahat apapun. Ini penting untuk diingat nih. Jadi kita jangan menjadi Tuhan menurut saya. Kita tidak boleh berubah menjadi Tuhan. Nah, Allah aja memberikan ruang untuk orang bertaubat. Itu yang harus prinsip yang harus kita ingat gitu. Sejahat apapun orang itu. Nah, ruang pemberian taubat itu juga harus ada. Misalnya, jadi bukan karena emosi terus masa saya nggak sepakat tuh dengan Kebiri ya. Terhadap Heri Wirawan, kalau Anda mau bunuh nih, kalau dalam Islam, karena saya ini Islam ya, karena saya ini Islam, jadi Anda kalau mau bunuh binatang itu tidak boleh Anda bakar, tidak boleh Anda bunuh dengan pelan-pelan. Tapi Anda harus langsung pisau, kalau mau menyembelih ayam itu harus pisaunya yang sangat tajam. Jadi langsung mematikan. Tidak boleh itu kalau mau pakai Kebiri dulu. Kok kita harus menyakiti orang dulu, makhluk Tuhan dulu gitu. Iya. Terlepas kesalahannya ya. Iya. Jadi itu maksud saya. Iya, tapi ada pro kontra begini Pak. Kalau misalnya ternyata nanti hukumannya itu tidak jadi hukuman mati gitu kan, Komnas HAM dikabulkan gitu, lalu pada akhirnya Kebiri juga tidak gitu karena adanya pro dan kontra yang pada akhirnya terjadi di masyarakat gitu kan. Nah, tentu itu juga memberikan ruang bahwasanya pelaku kekerasan seksual toh tidak tidak diadili secara benar, jadi vonisnya juga sedikit, vonisnya juga nggak terlalu memberikan efek jera, pada akhirnya memberikan ruang ataupun peluang kepada masyarakat untuk melakukan hal tersebut karena hukum ini tidak memberikan efek jera kepada si pelaku. Ya, gitu sih. Kalau misalnya pelaku tadi, saya akan sepakat kalau tindakan yang dilakukan seperti orang yang namanya Heri Wirawan melakukannya terhadap pemerkosaan terhadap perempuan saja, mau dia bukan anak kecil aja, tidak boleh menurut saya. Iya betul. Saya sepakat untuk diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Apalagi terhadap anak kecil, apalagi lebih dari satu. Iya. Apalagi dilakukan berulang-ulang. Maka saya sepakat bahwa hukumannya adalah hukuman mati. Tapi tidak boleh melakukan hukuman mati itu dengan cara mengebiri dulu. Artinya menyakiti dulu loh sebelum mematikan orang. Ini manusia loh ya, human right ya. Laqad karramna bani Adam gitu kalau kata ayatnya, bahwa Allah itu memuliakan manusia. Artinya Allah juga memberikan ruang taubat gitu ya. Menurut saya ya vonis saja hukuman mati, ngapain dikebiri? Ngapain dikebiri gitu? Orang binatang aja kita nggak boleh matiinnya tuh pelan-pelan. Anda ketemu ular nih yang berbahaya yang bisa mematikan Anda. Bukan hanya mati masa depan, mati juga, Anda juga bisa mati gitu ya kan? Kalau ketemu ular. Tapi boleh nggak kalau kita bakar ularnya? Nggak boleh. Gitu. Kita ya harus matikan aja kalau dia membahayakan. Oke. Tapi tidak boleh menyiksa, maksud saya begitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara tentang Komnas HAM bahwasanya ini adalah hak hidup gitu ya, pembelaan dari Komnas HAM. Nah, kenapa dalam kasus pengedar narkoba hukuman mati tersebut dibiarkan? Tidak ada hukuman mati untuk pengedar. Itu sebenarnya Komnas HAM juga banyak sih ya, banyak Komnas HAM, politisi aktivis-aktivis hak asasi manusia, aktivis HAM juga menentang. Intinya tetap menentang pada hukuman matinya. Apalagi narkoba gitu ya. Yang narkoba, merusak generasi bangsa. Tapi kan begini, narkoba itu kan harus dilihat dari segi case-nya. Kalau dia pemakai, itu dia sebenarnya juga korban. Betul. Bukan kecuali dia pengedar yang menikmati hasil dari perdagangan narkoba itu, pengedar ya, atau dia yang memproduksi, mensuplai ya. Nah itu kalaupun saya tetap tidak sepakat tuh dengan hukuman mati. Apabila mungkin aja dia punya kesempatan bertaubat tadi seperti saya bilang. Artinya hukuman mati itu tetap tidak kita sepakati. Para aktivis HAM juga tidak akan menyepakati. Kenapa pada saat itu nggak kedengaran saja mungkin?
Karena ini kan isunya sensi. Kalau yang sekarang yang dilakukan Heri Wirawan, ini kan persoalan perempuan. Orang-orang jangan-jangan takut bicara. Iya kan? Kalau mau bicara takut dibicara, dianggap nanti tidak tidak peduli terhadap perempuan. Tidak sayang terhadap perempuan. Mana mungkin? Apalagi kalau di agama Islam sangat tidak mungkin dia tidak peduli terhadap perempuan karena ibunya juga perempuan. Jadi banyak sejarah yang menyatakan bahwa perempuan yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad itu, kalau dalam Islam ini, yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad itu laki-laki apa perempuan? Dari seluruh sahabat itu yang pertama kali beriman, perempuan, istrinya Sayyidah Khadijah itu. Jadi yang paling pertama beriman itu bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi yang paling pertama beriman adalah Sayyidah Khadijah gitu. Nah, yang paling pertama perempuan pertama menyelamati Nabi Musa gitu dari kejahatan Firaun siapa? Perempuan, bukan laki-laki. Aisyah gitu. Jadi perempuan itu memang menempatkan lebih tinggi. Tapi kan gini, dalam kasus Heri Wirawan misalnya kita melihat dalam konteks, misalnya konteksnya karena dia berulang-ulang bolehlah dia dihukum mati. Tapi kalau misalnya dalam konteks hukuman mati itu boleh nggak ya? Tidak sepakat. Tapi kan nanti kalau dia nggak sepakat hukuman mati dianggap kita tidak peduli terhadap perempuan. Melanggengkan kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Padahal itu sesuatu yang menurut saya tidak tidak apple to apple, bukan itu masalahnya gitu. Bukan masalah kita melanggengkan, enggak. Jadi intinya bahwa kekerasan terhadap perempuan itu ya harus dihukum seberat-beratnya. Nah, kalau Heri Wirawan itu kan case-nya adalah tadi dia melakukan kejahatan kekerasan terhadap perempuan, perempuannya anak-anak, double-nya begitu, kumulatifnya begitu. Kemudian tidak satu orang tapi banyak anak yang dia lakukan. Kemudian yang dia lakukan lagi tidak hanya satu kali tapi berulang-ulang. Memang sudah banyak sekali gitu. Yang membuat dia memang layak untuk mendapatkan hukuman mati. Akan tetapi jangan disiksa menurut saya. Jangan ada proses pengebirian tadi. Iya, proses pengebirian itu tujuannya apa? Tujuan kita mengebiri itu apa? Wong dia mau dihukum mati kok. Kenapa harus dikebiri? Mungkin kebiri ini dimaksud untuk pada akhirnya ketika ada orang lain nanti melakukan kekerasan seksual gitu kan, itu kan berarti ada nafsu birahi yang pada akhirnya terluapkan gitu kan. Kan orang lain tuh bukan Heri Wirawan. Iya, maksudnya itu untuk memberikan efek jera. Kasus Heri Wirawan ini untuk memberikan contoh efek jera kepada pelaku-pelaku lain yang pada akhirnya melakukan kekerasan seksual. Itu sih. Nah, kalau misalnya pelaku lain gitu ya ingin melakukan itu, menurut saya di Indonesia ini ya, penjara seumur hidup itu sangat cukup bisa membuat orang sangat terkena efek jera. Apa alasannya? Iya, 3 hari aja di penjara Indonesia itu nggak nyaman. Penjara Indonesia itu tidak seperti penjara di tempat lain. Bagaimana kondisi sosial yang ada di penjara di Indonesia itu kan sangat penuh, sesak gitu. Yang udah nggak layak juga, nggak secara hak asasi manusia juga nggak layak orang di penjara tapi nggak bisa tidur. Apalagi dia bertahun-tahun seumur umur gitu di dalam penjara gitu. Nah, penjara itu bentuk hukuman yang sangat tidak nyaman. Jadi jangan dikira orang bahwa di penjara itu nyaman. Di penjara itu tidak enak. Nah, ini maksud saya yang harus dibikin itu adalah paradigmanya. Bahwa Anda di penjara ketika Anda melakukan kejahatan, Anda di penjara, perbuatan Anda adalah perbuatan pidana yang harus Anda di penjara, maka penjara itu sebenarnya sangat tidak enak buat orang. Karena dia tidak mendapatkan alam yang bebas, tidak bebas lagi melakukan banyak hal gitu. Nah, itu menurut saya sudah cukup dan harus diberitahu kepada masyarakat bahwa di penjara nggak enak. Agar ada efek jera tadi tersampaikan gitu. Iya, jadi jangan diberitakan yang selalu diberitakan bahwa di penjara mah aman asal punya duit. Jangan begitu dong beritanya.
penegakan hukumnya berarti masih Bukan, tapi informasi yang diberikan kepada masyarakat bahwa di penjara tuh nggak enak, itu harus kasih tahu. tapi mungkin masyarakat melihat realita bahwasanya masih ada kasus-kasus yang di penjara, ada diferensiasi sosial di penjara tadi. Mungkin untuk sebagian orang penjara adalah neraka, tapi sebagian orang juga neraka itu penjara juga sebagai ruang yang nyaman. Nggak nyaman, tapi begini, bahwa tidak semua orang yang bersalah itu ada dalam penjara, dan tidak semua orang yang benar itu di luar penjara. Oh iya iya iya. Oke oke. Itu yang sebenarnya ada terjadi gitu ya. Jadi maksud saya bahwa di penjara itu, saya mau bilang di penjara, saya praktisi hukum ya. Jadi saya melihat banyak bahwa di penjara tuh nggak enak. Penjara kita ini sudah penuh sesak, yang sudah nggak ada tempat sebenarnya. Sudah tidak ada tempat buat orang untuk tidur aja, sebenarnya nggak ada tempat. Wow. Penjara itu karena sudah kepenuhan, overload. Banyak Gitu. banget orang jahat. Ya, saya tidak tahu. Makanya ada hal-hal kalau dalam penegakan hukum ya. Sekarang kita mau melanjut kepada restoratif justice, penyelesaian di luar pengadilan, gitu ya. Mediasi. Mediasi. Jadi ada bentuk-bentuk, jangan segala sesuatunya kita harus sebentar-sebentar kita laporkan secara pidana. Kita selesaikan secara mediasi, kita selesaikan secara perdata. Maka dalam istilah hukum ada namanya ultimum remedium, itu bahwa laporan pidana itu harusnya menjadi senjata terakhir kita gitu, menjadi senjata pamungkas. Saya kira itu yang masyarakatnya harus diberikan edukasi hukum, bahwa pertama, perbuatan pidana, perbuatan kriminal gitu, itu membuat hukumannya bisa dipenjara. Kalau sudah hukumannya di penjara, maka penjara itu sangat tidak enak. Penjara itu bukan enak. Penjara itu tidak enak. Walaupun sekarang dirubah nih menjadi lapas kan, bukan penjara. Iya, betul. Jadi lembaga pemasyarakatan, agar mereka bisa, para narapidana ini bisa nanti Tidak setelah mendapat, selesai, iya betul, menjadi diskriminasi lebih baik. sosial Ya. juga dari masyarakat karena telah melakukan kejahatan. Karena kan diberi ruang taubat kan, Betul. tujuannya begitu. Nah, tapi tetap apa katanya sama mereka di dalam itu, apakah mereka menikmati? Ya tidak. Sebanyak apapun duit Anda, lebih enak di rumah di alam bebas daripada di penjara. Kata orang nyaman, ada TV, ada apa, karena punya duit misalnya gitu ya. Dulu pernah ada video bahwa ada Iya, tempat yang ini, tetap aja nggak nyaman karena dia nggak ketemu keluarga, nggak bareng-bareng, hidupnya tetap nggak bebas. Kehidupan bebas yang mana? Saya ini kan sekolah di pesantren dulu. Ya tetap nggak nyaman gitu. Gitu ya maksud saya. Oke, baik. Nah, kalau melihat kasus kekerasan seksual kan hari belakangan ini, tentu kita bisa lihat banyak sekali kasus kekerasan seksual. Tidak hanya Heri Wirawan. Kemarin itu ada Novia yang pada akhirnya meminum cyanida di makam ayahnya yang dilakukan iya. oleh oknum polisi. Iya. Dan ada seorang ibu yang anaknya juga diperkosa oleh ayahnya, ayah tirinya, dan lain banyak hal. Nah, kira-kira sebagai praktisi hukum menanggapi aksi-aksi kekerasan seksual yang hari ini semakin tinggi kasusnya, kira-kira bagaimana pendapat Pak Dendi selaku praktisi hukum? Saya kira kayaknya ya, yang saya tahu dulu bahwa sebenarnya ini kan cuma yang muncul di permukaan sekarang. Betul. Karena media cukup banyak, media sosial orang bisa cepat tahu. Ini sebenarnya kekerasan seksual terhadap perempuan itu dari dulu sudah banyak. Betul. Maka ini kan hanya karena baru kelihatan aja sekarang. Nah, karena sudah banyak edukasi seksual mungkin ya, pada akhirnya orang aware terhadap isu-isu kekerasan seksual. Ya, ada walaupun itu masih banyak yang kurang gitu ya, masih banyak kita harus mulai belajar saling melindungi gitu.
saya melindungi istri saya, melindungi anak saya gitu ya. Dan mengedukasi anak-anak, anak laki-laki jangan jadi pelaku, anak perempuan jangan sampai jadi korban begitu ya. Itu kita harus lakukan. Jadi kenapa? Karena kekerasan terhadap sebenarnya kalau saya ya, kekerasan terhadap perempuan, terhadap laki-laki, kekerasan itu adalah tindakan yang kriminal gitu menurut saya. Tidak dibenarkan ya. Tetap tidak dibenarkan. Jadi saya lebih melihatnya begitu. Cuma kenapa atas perempuan? Karena selama ini dianggap orang kalau kekerasan terhadap perempuan itu dianggap biasa. Banyak kan selama ini loh. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh para aktivis perempuan bahwa ayo dong kita harus lindungi bersama bahwa perempuan itu kan adalah mitra gitu ya. Betul. Nah, kita harus junjungi, kita harus hormati, bukan harus kita lakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal gitu. Kekerasan apapun tidak boleh kita lakukan terhadap perempuan gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Beberapa hari yang lalu. Terakhir? Iya. Saya lagi asik-asiknya ini. Nggak, selebihnya kita sharing session. Ya. Jadi gini, beberapa hari yang lalu Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani pada akhirnya mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU inisiatif DPR. Itu kan menjadi sebuah formulasi baru yang pada akhirnya diperjuangkan oleh kaum perempuan. Nah, sebagai praktisi hukum sendiri melihat adanya perjuangan hukum yang telah dilakukan oleh wakil rakyat ini, gimana pandangan Bapak? Menurut saya bagus. Menurut saya bagus ya. Jadi begini, bahwa harus bersama-sama perjuangan agar tidak ada kekerasan terhadap perempuan itu bukan hanya perempuan yang berjuang. Iya, tapi juga harus laki-laki. Harus laki-laki yang berjuang untuk memperjuangkan itu. Karena nggak akan equal kalau cuma perempuan yang berjuang, tetapi laki-lakinya menutup mata atas kekerasan seksual, begitu iya ya. Dong. Karena kan bagaimanapun dia punya istri, istrinya kan bukan laki-laki, istrinya perempuan gitu. Dia punya ibunya bukan laki-laki. Bukan laki-laki, ibunya perempuan. Kalau Anda membela ibu Anda, berarti Anda harus bela tuh para perempuan di luar sana. Gitu. Nah, dengan adanya perlindungan hukum bagi perempuan, berarti kan RUU TPKS ini kan menjadikan payung hukum untuk perempuan-perempuan korban pelaku kekerasan seksual tentu ya. Iya. Nah, korban ya. Iya betul. Korban kekerasan seksual. Nah, belakangan ini sebelum ada RUU TPKS ini digalangkan, bagaimana payung hukum bagi korban-korban kekerasan seksual? Ya kan ada misalnya. Atau penanganannya sejauh apa? Ya sebenarnya banyak lah ya. Mulai dari dalam yang paling gampang itu adalah KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Relatif yang menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perempuan. Betul. Walaupun saya juga pernah sebagai praktisi hukum yang kena kekerasan adalah suaminya laki-laki. Saya pernah dapat kasus itu. Jadi bagaimana telinganya sobek gitu ya kan. Dia berdarah karena yang mukul dan yang ini menyerang perempuan terhadap suaminya, istri terhadap suaminya. Nah, saya juga pernah memegang kasus yang begitu gitu ya. Tapi terbanyak korbannya adalah perempuan. Penanganan dari para penegak hukumnya itu gimana? Karena payung hukumnya kan masih bias ya, terutama KDRT. Banyak sekali masyarakat yang berpikir bahwa saya ini urusan rumah tangga, kita jangan mencampuri itu yang pada akhirnya menurut saya menyekat perempuan yang tadinya menjadi korban kekerasan seksual untuk speak up. Ya, kan deliknya masalahnya kan delik aduan. Aduan, ya betul. Nah, bukan delik umum. Karena dia ingin speak up gitu, kemudian kan masalahnya kekerasan seksual terhadap perempuan itu kan yang paling sulit adalah pembuktiannya. Betul, sepakat. Kita dalam hukum materialnya menyatakan misalnya bahwa kalau ada yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap perempuan hukumannya segini gitu. Terus bagaimana pembuktiannya? Iya. Nah, pembuktiannya itu yang agak sulit gitu ya. Karena salah-salah pembuktian banyak juga, bukan banyak, ada
orang yang jadi korban fitnah gitu misalnya. Itu kan juga harus kita lihat dari sisi itu. Misalnya ada orang yang menyukai seorang laki-laki gitu ya, kemudian cintanya tidak diterima misalnya. Pada akhirnya berspekulasi bahwasanya Spekulasi menyatakan bahwa dia terjadi kekerasan terhadap dia gitu oleh laki-laki ini tanpa alat bukti. tapi Ada juga yang benar misalnya. iya, dia- tapi dalam RUU TPKS bahwasanya keterangan korban menjadi alat bukti. Ya, kan dia bagian dari saksi. Jadi alat bukti itu kan dalam pidana, dalam hukum pidana bahwa alat bukti yang pertama adalah saksi, ya. Habis saksi ada alat bukti surat gitu. keterangan Habis alat ahli. bukti keterangan ahli, ada petunjuk gitu ya. Keterangan apa? Keterangan terdakwa gitu ya, pengakuan terdakwa. Nah, kalau misalnya pengakuan dari korban perempuan adalah dianggap alat bukti, ya sebenarnya selama ini dia juga bagian dari alat bukti. Baik itu sebagai saksi korban, atau dia bisa dianggap sebagai bagian dari petunjuk. Oke. Petunjuk permulaan. Nah, tapi ini juga harus hati-hati menurut saya dalam RUU TPKS, dalam Undang-Undang TPKS misalnya kalau perempuan, saya belum baca ya, misalnya bahwa keterangan korban itu menjadi bukti, itu menurut saya agak rawan, orang gini, apa namanya, agak rawan orang untuk berdekatan dengan perempuan karena ada kekhawatiran tersendiri apabila orang ini dilaporkan dia melakukan, berarti itu sudah menjadi alat bukti pertama. Iya. Nah, Alat bukti bagaimana lanjutannya? iya kalau itu benar, maksud saya kalau benar dia menjadi kejahatan terhadap perempuan itu, kalau tidak ada, Oke. jadi nggak equal tuh maksud saya gitu. Jadi secara hukum tuh saya agak kurang pas menurut saya, karena dilihat sisinya, kalau terjadi fitnah misalnya, kalau terjadi fitnah saja, kan dia punya istri juga, kadang-kadang dia punya anak perempuan juga. Gimana rasa anaknya punya bapak? Iya kalau benar deh ya, Iya. kalau benar sih wajar. Iya. Tapi kalau dia nggak benar, Mhm. gimana rasa anaknya yang perempuan, istrinya gitu dianggap bahwa suaminya, bapaknya melakukan kejahatan terhadap perempuan, kalau padahal itu cuma fitnah. Gitu. Maksud saya, alat bukti itu harus clear, harus benar-benar sebuah alat bukti gitu. Tapi sebagai praktisi hukum sepakat adanya RUU TPKS ini yang melindungi. Secara umum saya sepakat, karena itu bentuk perlindungan. Undang-undang itu kan memberikan ruang, ya saya belum baca detailnya, tapi memberikan ruang bahwa perempuan itu untuk bisa menjaga dirinya melawan bentuk kekerasan apapun yang membuat dia menjadi korban. Gitu. Saya secara umum saya sepakat. Wow. Penanganan kasus kekerasan seksual sejauh ini boleh bisa di-sharing apa yang pada akhirnya paling berkesan dalam menangani kasus kekerasan seksual, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan atau yang lain-lain. Ya, saya misalnya penanganan terbaru adalah bapak tirinya memperkosa anak ya. Saya mendampingi korban sampai akhirnya pelaku bisa ditangkap dan ditahan. Saya tidak sebutkan orangnya, namanya, karena sampai saat ini kami tidak sebutkan gitu. Karena itu bagian dari apa, dan itu terbukti ya, kita bisa buktikan dan akhirnya dia sudah ditahan. Alhamdulillah anaknya ya bisa berjalan dengan normal lah ya, tanpa kita harus tahu, media tidak tahu, semua tidak tahu tuh kita lakukan itu. Wow. Itu Memang keinginan korban untuk tidak tahu di media.
Ya enggak, karena kan itu bagaimanapun itu kan anak ya. Menurut saya tidak boleh kita inikan ke media dan kita sarankan untuk tidak larikan ke media juga gitu. Karena ini kan anak, kita jaga dong privasinya. Nah, itu. Dan yang kedua, saya punya juga pernah juga memegang perkara anak, bukan anak. Klien saya diduga melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Umurnya 17 loh ya, umurnya 17. Dianggapnya di tahun 17, dilaporkan di umur 18. Oke. Diduganya di umur 17. Dengan pelaku yang beda-beda. Wow, berapa pelakunya? Pelakunya 3. Dalam laporan itu ya, saya berkata. Yang melaporkan si korbannya? Korban perempuan. Oke. Klien saya dianggap pelaku. Dan klien saya tidak mengakui sampai saat ini. Itu ya. Oh, berarti kliennya si terduga pelaku? Terduga pelaku. Oh. Pelakunya dibilang 3. Dengan waktu yang berbeda-beda. Maksudnya ini di bulan ini di tahun ini di tahun kemudian gitu. Oke. Jadi kan artinya bahwa saya itu yang saya bilang, iya kalau dia betul pelakunya, kalau dia bukan pelakunya, Baik. dia sudah kena stigma, Saksi sudah sosial. divonis, saksi sosial. Saya berkesan tuh paling nggak tahan saya adalah ketika berhadapan dengan istrinya, berhadapan dengan anaknya juga perempuan gitu. Karena dia bilang saya tidak pernah melakukan dan tidak ada buktinya. Sampai tidak ada buktinya gitu. Tidak ada buktinya. Dia bilang ada di hotelnya juga nggak ada. Tapi ada juga. Ya, jadi banyak lah saya kalau kekerasan terhadap perempuan itu 2 sisi maksud saya. Biar sisinya seimbang saja. Jangan dikira saya tidak aware terhadap perempuan gitu ya kan. Tapi saya buat dari sisi berbeda. Dari sisi saya juga mendampingi kok bahwa ada anak perempuan yang jadi korban, betul-betul memang korban. Kasus yang itu si ibunya berarti yang melaporkan. Yang mana? Yang kasus si anak diperkosa oleh bapaknya. Iya. Oh, ibunya yang ibunya dan bapaknya kita dampingi kan melaporkan ke LBH Ansor gitu. Kita dampingi, kita cari, itu dia sudah lari, kita berikan perlindungan, kita kerjasama dengan LPSK, perlindungan saksi, korban gitu ya, biar dia dilindungi karena dia terancam begitu. Wow, berarti pengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual udah lumayan banyak ya? Iya, dari dua sisi. Oh iya, jadi tidak hanya subjektif dalam satu sisi. Ya, jadi tidak emosional gitu. Iya benar. Tidak Itu kasus yang terakhir itu yang diduga pelaku itu belakangan ini kasusnya masih berjalan. Sudah. Pertama saya lakukan pra peradilan. Nah kemudian setelah itu saya nggak tahu ya. Kemudian kayaknya dia takut atau apa sehingga Laporannya dicabut. Dia mencabut kuasanya saya. Saya tidak menjadi kuasanya lagi ketika sidang berikutnya. Saya tidak menjadi kuasanya lagi. Sidang pra peradilannya saya, tapi sidang ke materi perkara sudah tidak saya lagi tuh. Dia cabut. Nah, karena itu ada sisi-sisi hukum lah dengan saya berlawan dengan siapa. Lawan itu bilang jangan berhadapan sama kami gitu, pakai yang lain aja, dia cabut kuasanya. Ceritanya ya, ceritanya begitu. Berarti bukan karena memang si si terduga ini benar-benar pelaku, berarti bukan ya? Bukan, saya sampai saat ini tidak meyakini bahwa dia pelaku. Saya malah curiga bahwa kekerasan terhadap perempuan itu biasanya dari orang terdekat. Dari orang terdekatnya gitu. Nah, kalau orang terdekatnya itu saya lebih curiga kepada siapa yang terdekatnya. Karena ini banyak orang yang pernah melakukan. Banyak orang yang melakukan. Kenapa anak ini bisa terjadi begini? Saya nggak menyalahkan korban gitu. Dia betul dia korban. Tapi sebenarnya siapa pelakunya? Kan yang menjadi masalah tuh siapa pelaku yang sebenarnya. Bukan dari sisi korbannya gitu. Paham nggak? Jadi dari sisi pelakunya nih.
Artinya harus dicari tuh sebenarnya. Para aktivis perempuan bantu polisi, polisi juga penyidik juga harus mencari siapa pelaku yang sebenarnya gitu. Bukan dari terdengar dugaan laporan yang mengajak bapaknya gitu, dengan bapaknya ikut melaporkan klien saya misalnya sebagai pelaku. Nah, saya kan curiga juga, ya benar nggak nih? Karena fakta-faktanya beberapa banyak cerita nih, kan pelakunya orang terdekat. Ada yang di Sumatera Barat tuh kakak kandungnya, tetangga dekatnya gitu loh. Betul. Melakukan bersama-sama, kakeknya apa siapa tuh? Itu semua keluarga. Kakeknya, jadi saya pamannya. jangan dikira klien saya gitu. Kira-kira gitu tuh. Oke. Jangan-jangan yang lapor ya kan? Oke. Jangan-jangan dugaan. Oke. Nah, kalau dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sendiri, penanganan kasusnya gimana? Karena itu juga menjadi substansi hukum yang dibahas dalam RUU TPKS. Kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Kalau dari sisi saya, dari sisi pengalaman ya, rata-rata mereka tidak mau menyelesaikan kepada proses dilanjutkan rata-rata. Karena bagaimanapun rata-rata sudah punya anak, ini tetap bapaknya anak-anak. Tapi secara hukum bagaimana? Ya kan dia kalau dia cabut ya berarti selesai. Kalau dia nggak cabut ya terus tetap diproses. Biasanya perempuan tuh punya jiwa yang begitu tuh, maksud saya. Jiwa yang besar yang apa namanya, dia kan melihat sisi anaknya, tidak melihat sisi dirinya sendiri ya. Itu saya nggak bisa masuk akal saya gitu. Tapi ya perempuan bisa melakukan itu. Gitu. Perempuan tuh bisa melakukan itu. Nah saya nggak melihat itu jadi apa ya? Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu jarang yang mau neruskan. Tapi dia rata-rata akhirnya karena jadi merasa rumah tangga adalah ranah private ya mungkin. Bukan. Dia begini. Ini kan kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi sehingga mereka melaporkan misalnya. Kalau kita ajak berani, akhirnya berani melaporkan. Setelah melaporkan, mereka tidak mau meneruskan biasanya. Diteruskan prosesnya. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan ya, tadi terutama anak mereka. Bagaimanapun ini bapaknya anak-anak, maka mereka tidak mau meneruskan. Nah, akan tetapi mereka akhirnya memutuskan harus pisah. Cerai kan? Nah, ada juga yang sudah melakukan kekerasan banyak pertimbangan tidak mau membicarakan kepada luar. Padahal menurut saya nih, orang yang sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu sudah pasti nggak cinta. Betul. Nggak ada cinta itu melakukan kekerasan terhadap pasangan. Apalagi tadi mengeksploitasi anak-anaknya dan melakukan kekerasan seksual juga ya. Iya, apalagi Heri Wirawan. Iya benar. Kekerasan dalam rumah tangga biasa itu bagi seluruh perempuan, saran saya ya, apabila sudah ada KDRT, lebih baik di stop. Lebih baik minimal sudah ajukan cerai. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Jangan ada dispensasi lain. Jangan ada lagi. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya cinta itu menyakiti gitu. Tidak ada yang namanya cinta itu melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Ah, itu udah pakai alasan apapun menurut saya udah tidak cinta itu. Oke. Nah, terakhir closing statement untuk pertimbangan dalam kasus Heri Wirawan ini dari sudut pandang Pak Dendi selaku praktisi hukum bagaimana? Ya, bagi saya apabila mau dijatuhi hukuman mati dengan pertimbangan-pertimbangannya, maka janganlah dilakukan penyiksaan. Kasus Heri Wirawan lah terutama. Janganlah dilakukan penyiksaan. Apa itu bentuknya, kebiri atau apapun. Jadi langsung saja. Kalau kalau ada vonis mati ya hukuman vonis mati saja. Gitu. Tapi jangan dilakukan penyiksaan. Penyiksaan itu macam-macam. Tapi menurut saya itu tidak boleh terhadap manusia ya. Betul. Terhadap binatang saja tidak boleh, apalagi terhadap manusia. Oke, baik. Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin membutuhkan perlindungan hukum dan juga pendampingan, boleh kontak di
lebih baik ke LBH Ansor itu ya. Oke. LBH GP Ansor di Keramat Raya. Silakan ke LBH GP Ansor gitu. Oke, baik. Dan jangan Tapi kecuali kalau yang itu ya, yang persoalannya apa? Perdata gitu ya. Oke. Nah, itu baru ke kantor saya itu. Ah, ya. Ke DZ Pinsa. Oke, kalau permasalahan yang perdata langsung di Desert Vincent Iya. Partners Law Firm, ada di mana? Di Tower 88 Kota Kasablanka. Oke, baik. Terima Karena itu berbahaya. ya, terima kasih banyak waktunya malam ini, Pak Denny. Semoga kedepannya kita bisa terus berkonsultasi tentang hukum, bincang-bincang tentang hukum. Wah, menarik ya. Iya, sangat menarik pembicaraan Gusari ini. gitu ya. Amin, amin, amin. Tapi dengan tim-tim yang begini nih, ya kan? Oke. Ada Alfi, ada Ambar, ada siapa? Mail. Ya kan? Kalau ada Mail biasanya ada Upin, ada Ipin, ya kan? Terima kasih banyak untuk tim Nukes yang setelah setahun akhirnya kita muncul lagi ke permukaan dengan narasumber yang hebat. Oke, kalau gitu saya Anissa Rahmazen dan Pak Dendi Zuhairil Finsa. ya, kita pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.